يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره هادي من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد قائم لله ظاهم من، محمد خاتم للرسل كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد، alhamdulillah yang sama-sama Al-Faqir hormati sahibul bait, tuan rumah, ammi ataupun paman saya yaitu Al-Habib Thaha bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kepada orang tua Al-Faqir Al-Walid Sayyidul Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap jamaah hadirin ya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, pulang dari sini dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang dari sini kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat buat diri kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Hadirin, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya pada malam hari ini, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang mana pada malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk hadir di tempat, yaitu tujuannya untuk menggirangkan Nabi Muhammad, yaitu menuntut ilmu agama
yang mana menuntut ilmu yaitu adalah hukumnya wajib bagi kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di di rumah saya punya paman. Ya mudah-mudahan nih bisa istiqomah tiap bulan di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, lanjut pada malam hari ini pembahasannya yaitu adalah kitab An-Nasaihud Diniyah, kitab karangan daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kita kemarin terakhir ya kita sudah ada ataupun kita sudah membahas daripada fikih ya. Terakhir kemarin kita di minggu lalu membahas fikih bab tentang puasa. Dan sekarang di minggu sekarang kita membahas daripada kitab An-Nasaihah Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang mana di sini terakhir kemarin yaitu adalah makalah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Ali itu mengatakan bahwasanya inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi ini mempunyai tempat. Ya, bukan berarti Allah itu bertempat ya. Maksudnya Allah itu memandang tempat tersebut. Tempat tersebut itu menjadi pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Ala wahya al-qulub. Maksud daripada tempat itu yaitu adalah hati. Ya, hati setiap manusia itu adalah menjadi pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita udah tahu hadisnya. Udah viral hadisnya yang mana Nabi mengatakan innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi itu enggak ngelihat rupa kalian, enggak ngelihat pakaian kalian, enggak ngelihat penampilan kalian, enggak ngelihat segala-galanya dari kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah perhatikan itu adalah hati kalian. Jadi tugas kita bukan membenahi di dalam urusan dunia saja. Bukan berarti nggak boleh. Silahkan memperbagus urusan dunia kalian. Tapi ingat, hati kita juga jangan lupa kita perbagus. Kita update, kita perbarui lagi. Jangan sampai dunianya kita itu lebih unggul daripada akhiratnya kita. Ya, kita menangkan akhirat kita. Cara menangin akhirat itu kayak gimana? Benerin hati kita. Ini hati pusat dari segalanya. Kalau hati ini baik, semuanya baik. Enggak, beb saya susah buat ibadah. Hatinya benerin. Hatinya benerin. Hilangin sifat-sifat hati. Penyakit-penyakit hati itu semuanya hilangin. Ya, hasad, iri, dengki, kedip, pembohong, segala macam itu hilangin semuanya. Fakhar, sombong. Ya, itu hilangin semua sifat-sifat hati. Itu cara kita buat ngebenahin hati kita. Ngebersihin hati kita. Usaha semaksimal mungkin buat ngebersihin daripada hati kita masing-masing. Dan kita nggak boleh mengklaim, wah si fulan buruk, oh si fulan hatinya jelek, si fulan hatinya begini. Kita nggak tahu, ya. Hati manusia satu sama lain kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma hati kita doang, ya enggak. Mestinya kita ketika melihat orang itu hatinya buruk, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sifat buruk saya yang ada di dalam hati saya itu masih ditutup sama Allah Ta'ala. Terus doain orang yang sifatnya buruk itu, jangan malah disumpahin. Ya doain biar dapat taufik, biar dapat hidayah, ya, biar dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh jelekin orang disebabkan karena perlakuan orang, ya, apalagi orang tersebut masih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah umatnya Nabi Muhammad, orang kafir aja kita nggak boleh celak. Itu Nabi yang ngajarin. Banyak kan sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal yang dulunya sebelumnya itu kafir, memusuhi Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab itu pedangnya udah diunus, udah dibuka pedangnya dari sarungnya, mau menggel kepala Nabi yang dipenggal, bukan kepala kambing, kepala Nabi. Yang mau dibunuh itu Nabi. Jahatnya kayak apaan tuh, coba bayangin. Yang mau dibunuh itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Allah punya mau, Allah turunin hidayah, Allah kasih hidayah ke Sayyidina Umar masuk Islam jadi Amirul Mukminin. Annaka la tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad aja nggak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang Nabi mau. Loh, kalau Nabi Muhammad dikasih keistimewaan sama Allah nih, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu kasih hidayah ke siapapun yang kamu mau, neraka sepi. Nabi Muhammad pengennya semua orang masuk surga, atau orang kafir.
saking rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang berhak buat ngasih hidayah kepada siapapun. Jadi tugas kita bukan mau ngajak dia biar dia dapat hidayah, bukan, kita nggak punya hidayah, ya enggak? Kita pun nggak punya hidayah, tugas kita nasihatin, negor, ngajak. Urusan dia itu dapat hidayah apa kagak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ya, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan fa khairuha, ya, maka sebagus-bagusnya hati yaitu adalah asfaha, hati yang paling bersih. Ya, bersih di dalam apa? Fil yakin, di dalam keyakinan. Di dalam yakin apa? Yakin di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang pertama kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan, dilanjutkan oleh Al Habib Abdullah Al Haddad, kuldu wal yakin ibaratun an tamakkunil iman minal qalbi. Keyakinan itu adalah seperti ataupun ibarat keimanan yang sempurna di dalam hati manusia. Jadi hati manusia itu ketika dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi yakinnya kurang, itu belum sempurna hatinya manusia. Hatinya manusia huwa at-tuma'ninah. Maksud daripada keyakinan yang dimaksud keimanan tersebut yaitu adalah ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Sebagaimana allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu fima akhbara anhu biqaulih, seperti yang Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran di sini disebutkan, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260, yang mana Nabi Allah Ibrahim pernah minta biar hatinya tenang sama Allah Ta'ala. Mintanya biar hati itu menjadi lebih tenang, yang mana pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim itu mengatakan kepada Allah di dalam Al-Quran, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, coba dong kasih tahu kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan apapun yang sudah mati. Ciptaan engkau yang engkau sudah matikan, hidupkan kembali, coba dong kasih lihat itu kepada aku. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min, kata Allah, hei Ibrahim, enggak percaya sama aku, masih enggak percaya? Digituin, Nabi Ibrahim digituin sama Allah Subhanahu wa taala. Bala, percaya ya Allah, percaya. Walakin lihat ma'inna qalbi, akan tetapi buat bikin hati saya semakin tenang. Enggak, bikin hati saya semakin tenang. Makanya Nabi ngajarin kita buat tafakur itu biar hati kita benar-benar semakin yakin sama Allah, biar hati kita semakin tenang. Ini Nabi Ibrahim begitu. Ya, buat dia itu bertafakur, supaya ketika dia bertafakur, lihat mainagalbi, supaya hati saya menjadi lebih tenang. Oke, Nabi bilang kan, ya, at-tafakur sa'akhir min ibadah sana. Kita bertafakur, berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Bukan berpikir urusan kerjaan, dunia, bukan ya. Berpikir tafakur di sini melihat keagungannya Allah Ta'ala. Ketika kita melihat keindahan ciptaannya Allah Ta'ala, kita bertafakur, subhanallah, ini ciptaannya Allah ini begini. Apalagi yang suka-suka naik gunung pada ya, yang suka menelusuri hutan, melihat pemandangan-pemandangan di luar ciptaannya Allah Ta'ala. Subhanallah, ya, maha suci Allah, maha besar Allah. Itu untuk bertafakur kita. Ya, ketika kita melihat gunung, ya Allah, gunung ini, saya lagi di atas gunung ini gede banget. Nanti ketika kiamat di gunung pada dicabut, itu kita bertafakur, ya Allah, kayak apa ya gunung berterbangan. Ya, kita ngelihat bulan, ya Allah, kayak apa nanti kiamat ya, bulan nabrak bumi. Ya Allah, kayak apa ya ketika ada orang meninggal dunia, ya Allah, kayak apa ya di dalam kubur. Sekarang dia meninggal, terus kalau meninggal gimana ya masuk ke dalam kubur, ditinggalin sendirian malam-malam, nanti ditinggalin sendirian tengah hutan malam-malam, nanti takut kan ya. Ini di dalam kubur, belum lagi didatengin malaikat munkar nakirnya, ya enggak. Kalau amal kita baik enak, kalau amal kita jelek, naudzubillah. Itu bertafakur, ya Allah. Bertafakur, berpikir untuk urusan akhirat semacam itu lebih baik daripada kayak ibadah 1 tahun. Ibadah sunnah ya. Pernah kita full selama 1 tahun ibadah, puasa selama 1 tahun full, pernah nggak? Ya, puasa Ramadan aja bolong. Ya, puasa sholat sunnah setiap malam tahajud. Wah, puasa sunnah 2 hari nggak bolong selama 1 tahun, pernah nggak?
Kecuali anak pondok, mungkin anak pesantren iya. Kadang anak pesantren juga ada yang bolong. Ya itu lebih baik daripada kalian ibadah sunnah selama 1 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, lihat main agorbi, buat hati saya tenang aja ya Allah, biar saya lebih tenang, nguatin iman, buat ngeces iman saya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Gala fakhus arba'atan minat thair." Oke, kalau kayak gitu kamu ambil 4 burung. Ya, 4 burung, fasurhunna ilaika. 4, kamu ambil 1 burung, kamu cincang jadi 4, kamu potong-potong jadi 4. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian setiap potongan itu kamu bagi-bagi, kamu taruh di gunung yang berbeda-beda. Jadi kamu ambil burung, kamu potong-potong jadi 4, kamu taruh di bagian di gunung, masing-masing gunung menjadi 4 gunung. Kamu taruh potongan itu, kepala di sini, kaki di sini, badan di sini, taruh, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sumat'uhunna. Habis itu coba kamu panggil. Biiznillah, sumat'uhunna yatina kasaiya, kata Allah taala. Kamu panggil dia, biiznillah, mereka itu kumpul lagi. Udah mati burung. Nabi Allah Ibrahim langsung disuruh begitu sama Allah taala. Kamu masih belum percaya? Biar hati lebih tenang ya Allah. Oke, ambil burung, potong jadi 4, taruh di 4 bukit. Ya, kepala di sini dibagi-bagi. Ya, habis itu kamu panggil semuanya menjadi 1. Biiznillah, dibantu dengan Allah ya, bukan kehebatan Nabi Allah Ibrahim. Itu dibantu dengan Allah. Kan Nabi Ibrahim kan pengen melihat kebesarannya Allah, kehebatannya Allah. Ya udah kalau pengen ayo coba. Ya. Jadi Nabi Ibrahim yang bekerja. Ketika dipanggil sama Nabi Allah Ibrahim, itu burung menjadi 1 lagi, menjadi sempurna, hidup lagi. Bukan cuma sempurna, hidup. Terbang di hadapan Nabi Allah Ibrahim. Dari situ Nabi Allah Ibrahim semakin yakin kepada Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annallaha azizun hakim. Hai Ibrahim, ketahuilah Allah itu aziz, maha bijaksana. Ya, Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bisa. Segalanya bisa. Selagi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bisa. Ya, makanya kalau apa-apa kita jangan bilang kagak bisa dulu, kita yakinin dulu. Ya, bisa, insyaallah bisa. Kemudian maksud yakin di sini seperti permintaannya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah taala yang semacam itu. Fabana min hadza anna yakin ghayatul iman. Ya, maka sudah jelas sesungguhnya keyakinan itu adalah level tertinggi keimanan seseorang. Ya, keimanan seseorang itu kan ada rendah, sedang, tinggi. Ya kan? Paling tingginya level keimanan seseorang itu ketika dia udah benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak para sahabatnya Nabi yang disiksa habis-habisan sama kaum kafir Quraisy, tapi karena keyakinannya dia kepada Allah taala, mereka tetap mempertahankan keimanannya, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal yang kita udah tahu, ya, ditindihin batu yang begitu panasnya, disuruh pindah agama doang, kagak mau. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah Sayyidina Bilal, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dijanjikan harta, dijanjikan perempuan, didatengin Nabi Muhammad. Abu Thalib itu yang ngejagain Nabi Muhammad, pamannya. Paman ngejagain ponakan. Abu Thalib ngejagain Nabi Muhammad. Abu Thalib didatengin sama orang kafir Quraisy. Ya Abu Thalib, bilangin sama keponakan kamu berhenti dakwah. Oh. Jadi kalau ujian dakwah, pengajian begini nih banyak yang agak demen, ya wajar dah. Iya. Emang tuh dakwah dari zaman Nabi. Nabi dakwah 5 tahun di kota Mekah, jamaahnya cuma 40 orang. 5 tahun cuma 40 orang. Bahkan kurang. Di dalam Nurul Yakin itu dijelaskan di situ. Cuman fulan. Enggak sampai 40 orang. Ketika pergi ke Madinah hijrah, baru di situ disambut oleh masyarakat Madinah, diterima dakwah Islamnya Nabi Muhammad. Abu Thalib didatengin, tolong bilang sama ponakan kamu, udah dong berhenti ngajak orang pada masuk Islam ini. Dilihat-lihat makin banyak juga nih pengikutnya nih. Ini nggak bisa didiamin nih. Tolong dong suruh berhenti. Abu Thalib takut ponakannya diapa-apain. Abu Thalib datengin ponakannya, datengin Nabi Muhammad. Dia omongin baik-baik. Ya Muhammad, ini ada permintaan begini-begini. Permintaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy
semua apapun yang kamu pengen akan diberikan oleh mereka. Harta, perempuan paling cakep dikasih. Coba kalau kita digoda begitu. Coba dah. Anak pengajian begitu. Jangankan dikasih harta ya, kawin aja hilang udah. Nikah hilang. Nih yang pada belum kerja nih, ntar kerja aja dah. Hilang nih. Gue tandain mukanya. Iya. Nabi Muhammad ditawarin harta kekayaan, ditawarin wanita. Dia pilih mau yang mana. Ya, pilih mau yang mana. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau seandainya matahari ditaruh di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, ditimpakan ke tangan kanan kiri, bulan sama matahari, saya nggak tinggalin dakwah ini. Ya Abu Thalib, wahai pamanku, saya nggak tinggalin dakwah ini meskipun matahari dan bulan ditimpakan di atas tangan kanan kiriku. Saking kuatnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya, yakin. Ya, itu udah level tertinggi keimanan seseorang. Ya, keimanan seseorang itu paling tinggi, yaitu adalah ketika dia mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan fil hadis, al-yakin huwa al-iman kulluh. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-yakin, keyakinan, yaitu adalah iman secara keseluruhan, totalitas keimanan. Jadi iman sempurna itu ya ketika seseorang mempunyai keyakinan yang kuat. Ya, yakin di dalam hati kita itu menyebabkan keimanan kita menjadi sempurna. Ibarat kata handphone 100% full. Ya, ketika kita mempunyai keyakinan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma nazala minas sama asyrafun minal yakin. Dan enggak ada yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini lebih mulia daripada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Oh, makanya tadi kan sebelum kita mulai, alhamdulillah, nikmat yang paling terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat paling gede. Nikmat iman dan Islam. Percuma kita dikasih nikmat yang macam-macam, ya, nikmat duniawi, tapi kita tidak mempunyai iman kepada Allah Ta'ala, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Ini dunia sementara. Kita mempunyai segala macam yang ada di dunia ini. Kita mempunyai pengaruh yang luar biasa di dunia ini. Tapi di dirinya dia tidak ada iman kepada Allah Ta'ala, nol di sisi Allah Ta'ala. Begitu dia finish, meninggal dunia, semuanya itu buat anaknya, ahli warisnya, segala macam. Di hadapan Allah, dia nggak mempunyai nilai sedikit pun. Begitu pentingnya iman kepada Allah Subhanahu. Paling mulianya yang Allah turunkan dari langit itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan, keimanan di dalam diri seseorang. Waqafa bil yakin gina. Cukuplah keyakinan itu menjadi kekayaan bagi diri kita. Jadi kita menganggap diri kita itu kaya ketika kita mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi kaya yang sesungguhnya itu bukan yang banyak hartanya, yang mobilnya banyak, yang rumahnya banyak, ya, bukan yang dunianya di mana-mana. Kekayaan yang sesungguhnya yaitu adalah kekayaan mempunyai keyakinan. Kekayaan sesungguhnya yaitu adalah mempunyai keyakinan yang kuat. Hatinya tenang. Qalbun salim, hatinya selamat, hatinya tenang. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Buat apa kita punya dunia banyak tapi hati kita gak tenang? Digerayangin sama dunianya. Tapi kita kalau kagak punya dunia, hidup kita tenang, gak digerayangin sama dunia. Apaan yang mau dijagain? Kagak ada. Iya kagak? Jadi yang paling penting yaitu adalah kekayaan sesungguhnya, yaitu adalah keyakinan, hati yang tenang. Waqala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman. Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengatakan bahwasanya salullaha al-yakin wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keyakinan yang kuat. Ketika kita doa kepada Allah, minta keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Jangan mintanya dunia mulu. Benar gak? Ya, kita biasanya mintanya dunia mulu. Ya Allah, bikin kaya ya Allah. Ya Allah, dulu hajatnya banyak banget hajatnya dunia ini. Ya Allah, pengen kerja ya Allah. Ya Allah, pengen ini ya Allah. Dunia mulu. Sekali-kali lah kita kalau doa minta sama Allah, ya Allah, Allahumma sabbit ilaina iman. Ya Allah, tetapkanlah keimanan yang ada di dalam diri saya. Ya Allah,
kuatkanlah kaki saya nanti ketika menginjakkan di Siratul Mustaqim. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Dan doa yang paling luar biasa yaitu adalah minta taufik dan hidayah. Kalau kita udah dapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kebaikan itu gampang aja. Gak usah kita mau melakukan, diri kita itu ketika melihat suatu kebaikan udah selalu mengarah kebaikan itu aja. Minta taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diampunin dosa-dosa kita, minta ditenangin hati kita, minta ditetapin iman dan Islam yang ada di dalam diri kita, minta dijadikan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Begitu. Kalau doa boleh, doa minta dunia boleh, bukan nggak boleh, silahkan. Ya, cuman ingat dunia bentaran. Kita kan nggak tahu finishnya kapan, ya gak? Umur kita nggak ada yang tahu. Umur nggak mandang bulu, nggak mandang tua, muda, semuanya kena. Dunia sebentaran. Kalau kita mintanya dunia mulu, atau kita duluanan modal, dunianya belum dapat, akhiratnya kita belum sempat minta tuh akhiratnya. Ya Allah selamatin nanti di akhirat. Coba dong kita bayangin, ya Allah nanti mati. Al-qabru awalul manazil al-akhirah, mati masuk kubur, tempat pertama tuh di alam akhirat. Kuburan, bagaimana di dalam kubur? Coba lu bayangin di dalam kubur. Habis di dalam kubur dibangkitin lagi. Di padang mahsyar kita kumpul semuanya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Di zaman sekarang aja ini orang itu ada 70.000 miliar. Sedunia orang 70.000 miliar. Coba dah kalau dikumpulin di satu lapangan, kayak apa desek-deseknya itu. Ya enggak? Ini dikumpulin dari zaman Nabi Adam semua, kita dibangkitkan nanti. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah, kayak apa itu kita ngebayangin begitu. Makanya kita minta doa kepada Allah, ya Allah gampangin ketika nanti kita di mizan. Ya Allah gampangin nanti ketika kita di sirat. Ya Allah gampangin terus di dalam urusan akhirat kita. Ya ketika kita doa menangin akhiratnya, jangan sampai dunianya mulu kita menangin. Sallallahu al-yaqin wal afiyah, dan minta juga keselamatan, kata Nabi. Ini Nabi yang bilang minta buat ditetapkan iman dan Islam, dan minta al-afiyah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Di dunia kita banyak mara bahaya, minta diselamatin dari macam bala musibah. Ya enggak, minta diselamatin dari godaan-godaan yang kagak baik. Minta diselamatin dari godaan setan. Minta diselamatin dari fitnah dajjal nanti di akhir zaman. Minta dijauhin dari gitu. Nanti di akhirat juga kita minta diselamatin dari siksa kubur, minta dijauhin dari neraka. Ya, minta tuh yang baik-baik. Kita kan pengennya yang baik-baik terus, ya. Ada di sini yang minta, ya Allah masukin ke neraka. Kagak ada. Paling kalau ngedoain orang ya, doain orang lu masukin dia neraka. Ya. Jangan didoain begitu orang tuh doain baik. Doain orang tuh baik biar dapat taufik hidayah, biar jadi ahli surga. Kan kita kan kalau ngeliat saudara kita senang, kita juga ikut senang. Kita nih jadiin prinsip hidup kita, kalau ngeliat saudara kita senang, kita harus ikut senang. Kalau saudara kita susah, lu ikut susah. Ntar nemplok mulu lu udah nyusahin. Tapi kalau saudara lu senang, lu nggak diutek-utik. Ya, lu juga ikut senang, lu ikut tenang. Doain saudara kita biar hidupnya senang. Jangan saudara kita lagi mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, kita malah hasut, iri, dengki, fitnah, segala macam keluar. Na'udzubillah bin dzalik. Jangan sampai kita hasut saudara kita, jangan sampai kita fitnah saudara kita ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdala minal afiyah. Karena sesungguhnya pemberian Allah yang paling afdal setelah keyakinan yaitu adalah al-afiyah, keselamatan. Jadi pemberian Allah Ta'ala kepada seorang hambanya yang paling afdal, keselamatan dunia dan akhirat. Allah nggak memberikan yang lebih afdal setelah yakin, yaitu adalah al-afiyah. Nggak ada yang paling afdal setelah yakin melainkan daripada al-afiyah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Makanya tujuan kita tuh nuntut ilmu, belajar ilmu agama, mengkaji kajian fikih, ya fikih ibadahnya kita kaji biar kita tahu ibadah kita biar sah, biar diterima sama Allah Ta'ala. Itu salah satu jalan biar kita selamat ntar di akhirat.
Berapa banyak orang yang dia sholat, kelihatannya sholat, tapi tahu-tahu nanti ketika di sisi Allah Ta'ala nilainya kosong. Ya karena sholatnya nggak benar, ataupun wudunya nggak benar. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak sah. Ataupun puasanya, ya puasanya kelihatannya dia kayak puasa, tapi dia nggak tahu hukum-hukum apa yang membatalkan puasa. Dia nggak pernah belajar. Ketika nanti di hadapan Allah Ta'ala dikasih bukunya 0, kagak ada pahala puasanya, celaka di akhirat. Jadi nuntut ilmu, hadirnya kita ke majelis taklim, hadirnya kita ke majelis ilmu, itu adalah salah satu jalan untuk menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu itu ketika kita pelajari bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan ya ilmu yang kita kaji setiap minggunya itu manfaat buat diri kita, ya manfaat buat diri kita di dunia dan di akhirat, dan manfaat terus ke anak cucu kita. Bisa kita turunin ke anak cucu kita biar bisa jariah kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Al-Faqir. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dimohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya insyaallah